Terima kasih untuk segala yang Kau beri. Haleluya. Kami puji nama-Mu yang kudus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Raja, di atas segala raja. Kau layak terima sembah, Kau layak terima hormat kemuliaan. Oh Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sama-sama. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia Raja. Kita angkat tanganmu dan katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. One more time. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Tuhan adalah Raja kami. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Yesus, kami puja. Semua jemaat Tuhan sembah Dia. Kami sembah. Amin. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. One more time. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Come on Bapak Ibu Saudara, lebih sungguh lagi nyanyikan sama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Setiap kita yang telah diubahkan pikirannya, sama-sama nyanyikan. Sembah dan puji. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Sembah dan puji. Dengan segenap hatimu nyanyikan. Sembah dan puji. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih intim lagi dengan Tuhan, katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Raja, Kau Tuhan yang mulia, yang berkuasa, yang bertata dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau Raja, Kau Tuhan, pemilik hidup kami. Yes. Kami naikkan mazmur pujian malam ini kepadamu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Bawa hatimu menyembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sembah Raja kita, sembah Tuhan kita, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran.
Dengan segenap hatimu, dengan lembut katakan, Kau yang layak. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Yes Lord, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan, Raja kami, Tuhan kami yang layak disembah, yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Kau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau setia di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami rindu untuk mendengar firman Tuhan, karena kami selalu lapar dan haus akan firman-Mu. Dan kami mau Tuhan firman-Mu mengenyangkan roh kami, mengenyangkan jiwa kami, dan memenuhi pikiran kami dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini adalah tentang mulut kita berkuasa untuk menghadirkan kuasa roh Allah atau kuasa roh jahat. Kemarin ada yang mengirimkan kepada saya sebuah kesaksian, penglihatan bagus sekali. Saya akan baca ya. Pagi ini ketika saya sedang nyetir, mata saya tiba-tiba terbuka melihat pengaruh dari berbagai roh dunia yang ada di sekeliling banyak orang. Tiba-tiba seperti ada adegan slow motion yang terjadi. Perlahan saya melihat wajah-wajah orang yang saya lalui ternyata banyak dipengaruhi oleh roh-roh di dunia. Ada yang tertekan, penuh amarah, kekesalan, kekecewaan, kelelahan. Tapi juga ada yang penuh ucapan syukur. Namun kebanyakan terpengaruh dengan roh-roh kekhawatiran. Nah, ini benar sekali ya. Tuhan dulu pernah memperlihatkan kepada saya bahwa dunia ini gelap. Makanya Alkitab berkata dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Dan kerajaan yang dibangun oleh iblis adalah kerajaan kegelapan. Dunia ini ada di bawah kuasa kegelapan. Jadi dunia ini memang gelap. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1 bahwa pada mulanya bumi ini gelap gulita. Seperti yang diceritakan di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan bahwa bumi belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Dan Tuhan itu perlihatkan kepada saya, bumi ini sangat gelap kan, dikuasai oleh kegelapan. Dan langit itu sangat gelap. Langit itu sangat gelap, pekat. Karena bulan dan bintang itu tertutup. Tertutup dengan kegelapan. Setelah dilihat-lihat, diperhatikan ternyata di dalam kegelapan itu ada banyak mata. Mata. Ternyata mata apa itu? Tadinya saya lihat itu kayak mata kelelawar. Kelelawar yang banyak sekali bertumpuk-tumpuk. Jadi kelelawar itu banyak banget.
dan bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, gitu ya kan. Jadi seluruh bumi dikuasai kelelawar, dan kelelawar nggak cuma satu lapis, tapi di atasnya ada lagi, tapi di atasnya ada lagi, di atasnya ada lagi gitu. Jadi gelap, dan mereka itu bergandengan satu dengan yang lain, gandengannya nggak begini, tapi begini. Setiap orang mengapit satu dengan yang lain. Jadi sangat erat satu dengan yang lain. Tapi setelah diperhatikan, ternyata bukan kelelawar, tapi iblis. Tapi mukanya mirip kelelawar. Kalau ada orang lain lagi berkata kayak belalang. Saking banyaknya tuh kayak belalang. Tapi yang saya lihat itu kayak kelelawar. Nah, di dunia ini kan hanya ada dua pilihan. Karena hanya ada dua kerajaan. Kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Memang ada kerajaan-kerajaan dunia, yaitu kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh manusia. Tetapi kerajaan yang dibangun oleh manusia itu tergantung kepada siapa mereka menyembah. Tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya menyembah hal-hal yang jahat, maka kerajaan dunia yang dia pimpin ya dikuasai oleh roh jahat. Kalau dia kerajaan yang dia bangun adalah kerajaan yang meninggikan nama Tuhan, dibangun atas hukum-hukum sesuai dengan firman Tuhan, maka kerajaan Allah yang akan memimpin negara itu. Nah, di dunia ini sebenarnya semua orang itu ditunggangi oleh roh-roh jahat. Makanya Alkitab berkata bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat, melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang ada di udara. Karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, setiap orang itu ditunggangi oleh roh jahat dengan roh kemarahan, tapi lebih banyak roh kekhawatiran. Karena banyak orang itu penuh dengan kekhawatiran. Saya pernah ceritakan di dalam khotbah saya di pengajaran Sabtu bagaimana waktu seseorang mulai khawatir, iblis itu suka memberikan roh kekhawatiran atau memberikan roh iblis itu suka untuk menawan orang dengan roh kekhawatiran. Karena kalau orang itu sudah khawatir, dia mulai nggak percaya Tuhan, imun dalam tubuhnya mulai ngedrop, maka dia bisa gampang sakit, dia mulai gampang depresi, dan sebagainya. Iblis itu bisa menyebarkan kekhawatiran kepada banyak orang lewat manusia-manusia jahat yang sudah menyerahkan hidupnya menjadi tawanan setan. Makanya mereka akan menulis berita-berita yang menakutkan. Mereka akan memberitakan hal-hal yang mencemaskan. Sekali lagi, iblis itu kan suka memakai manusia. Manusia bukan setan, tetapi iblis memakai manusia untuk menuliskan berita-berita yang menakutkan, untuk menulis di WhatsApp grup, berita-berita hoax yang menakutkan, berita-berita hasutan. Kemudian iblis memakai nabi-nabi palsu untuk menubuatkan hal-hal yang menakutkan, yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Iblis bisa memakai orang-orang untuk membuat konten-konten, berita-berita tentang hasutan supaya semua orang bisa takut. Dan pada waktu ketakutan mulai disebar, itu berupa roh kegelapan. Itu kalau dilihat itu kayak asap. Padahal itu ya roh-roh jahat, ya itu kayak asap. Setelah pada waktu itu mulai disebarin dan kita mulai mendengarkan tentang yang menakutkan, kita mulai mendengarkan berita-berita yang menakutkan, mencemaskan, itu awan mulai ada di atas kepala kita. Mulai menutup tipis, mulai menutupi kepala. Waktu kita mulai percaya dengan berita-berita itu, kita mulai percaya, kita mulai menangkap, kita mulai takut. Nah, kita mulai membiarkan berita-berita itu menguasai saudara. Saudara mulai takut, saudara percaya, saudara tidak cross-check beritanya, saudara tidak melihat dengan iman. Maka kegelapan itu mulai masuk, mempengaruhi pikiran dan hatimu. Makanya hati kita mulai gundah gulana, kehilangan damai sejahtera, pikiran kita menjadi panik, pikiran kita menjadi penuh dengan ketakutan. Dan akhirnya kita dikuasai oleh roh ketakutan itu. Hanya lewat berita yang kita baca, hanya dari perkataan-perkataan orang dan perkataan-perkataan dari televisi, dari YouTube, berita-berita yang menakutkan. Itu semuanya kan dimulai dari perkataan. Dan ternyata mempengaruhi kita. Nah, kita bisa melihat betapa powerfulnya perkataan. Dia bisa mempengaruhi suasana hati orang, dia bisa mempengaruhi iman seseorang, dia bisa mempengaruhi pikiran orang. Nah, tetapi yang kita bersyukur bahwa kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah.
Kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak dari kegelapan. Kita yang bisa mengubah keadaan yang gelap menjadi terang. Kalau iblis memakai mulut manusia untuk menyebar ketakutan, kerajaan Allah, Tuhan pun memakai mulut kita untuk membangkitkan iman dan mengusir kegelapan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam diri kita itu akan memancar air kehidupan yang bisa memberi kehidupan bagi banyak orang. Kamu adalah terang. Terang itu mengusir kegelapan. Karena Alkitab berkata di mana ada terang, kegelapan tidak bisa menguasainya. Nah, yang kita harus tahu adalah mulut kita itu berkuasa untuk menghadirkan yang ilahi. Berkuasa juga untuk menghadirkan yang dari kuasa gelap. Saya sering mengajarkan bahwa otoritas itu ada di lidah bibir kita. Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Karena Alkitab berkata apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu katakan, bumi bergerak. Apa yang kamu katakan, surga bergerak. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, itu sebabnya pakai mulutmu itu sebagai senjata kebenaran. Menjadi senjata kerajaan Allah untuk mengusir kegelapan yang ada di dunia ini. Mengusir kegelapan di rumah kita, mengusir kegelapan di pikiran kita, mengusir kegelapan di pikiran anak-anak kita, di dalam pernikahan kita, dan sebagainya. Itu sebabnya pastikan bahwa dirimu bukan pembawa kegelapan, tetapi pembawa terang. Bagaimana kamu bisa menjadi pembawa terang? Kalau hidupmu itu fokusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Membawa damai sejahtera. Bukan membawa ketakutan, kekhawatiran, kemarahan. Ada orang-orang itu kehadirannya itu selalu membawa kegelapan. Ada orang-orang di mana kehadirannya di rumah yang tadinya di rumah lagi enak-enak, dia datang membawa permusuhan. Setiap kali datang, dia akan marah, dia akan mengajak bertengkar. Sebenarnya kamu telah membawa kerajaan maut di dalam hidupmu. Sehingga kemanapun kamu berada, roh kegelapan yang kamu bawa, orang yang hatinya tidak pulih di dalam pernikahan, dia membawa roh kegelapan. Dia membawa roh kegelapan pada anaknya, di dalam rumah tangganya. Dengan apa? Ada orang-orang membawa roh kekhawatiran. Yang diucapkan kekhawatiran, diingatin ya tetap khawatir. Sehingga dia terus cekoki anaknya tentang kekhawatiran yang ada di masa depan. Sehingga suasana di rumah itu selalu ketakutan. Ada orang-orang yang membawa roh kemarahan. Dimanapun dia berada, selalu bikin pertengkaran, bikin orang marah. Suasana jadi nggak enak, suasana jadi panas. Dan ada orang-orang yang selalu membawa roh kegelapan, tapi ngomongnya selalu pakai nama Tuhan. Nah, orang ini lebih bahaya. Karena orang seperti ini selalu pakai ayat, adalah tipe-tipe orang yang membenarkan semua dosa dan kesalahan dia. Dia akan membenarkan semua dosa dan kesalahan yang dia lakukan, bahkan prinsip-prinsip yang salah dia benarkan. Kayak dulu ada orang, dia pemakai narkoba, dia hamil di luar pernikahan. Dia ngomongnya, ya aku tahu ya Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya tahu di dalam segala sesuatu Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya. Terus orang tuanya berkata, Tuhan izinkan semuanya terjadi di dalam hidupnya untuk maksud yang baik. Wah ini kan keliru kabeh. Anaknya narkoba, dia anaknya kumpul kebo sampai hamil di luar nikah, kemudian masuk penjara, keluar lagi, kena narkoba lagi, kumpul kebo lagi, punya anak lagi di luar nikah, sampai tatoan, sampai ini terus, sampai hidupnya rusak. Selalu kata-katanya, ya Tuhan itu mengizinkan semua ini terjadi. Selalu ngomong itu Tuhan. Ya ini yang membuat nama Tuhan dihujat. Dia membenarkan segala sesuatu dengan pakai atas nama Tuhan.
Dia tidak pernah ngomong bahwa apa yang saya lakukan salah, saya perlu bertobat. Enggak, selalu ngomongnya itu semuanya itu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan nggak pernah mengizinkan yang jahat terjadi, tapi itu adalah pilihan. Orang yang selalu membawa-bawa nama Tuhan di dalam setiap dosa-dosanya, biasanya orang seperti ini bebal. Ada seseorang berselingkuh, bawa-bawa nama Tuhan. Dah, sekali lagi, senjata iblis itu mulutnya, yaitu dia pakai intimidasi, dusta, menuduh, mendakwa. Tapi yang kedua, iblis memakai mulut manusia. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, tetapi mulutnya dipakai oleh setan. Saudara bisa tahu saudara pengikut Tuhan atau enggak. Lihat hatimu, lihat buah-buah yang kamu hasilkan. Kalau yang kamu hasilkan itu adalah mulut yang selalu menyebarkan hasutan, mulut yang selalu mengakibatkan pertengkaran, mulut yang selalu membuat orang sakit hati, mulut yang selalu menghancurkan hidup orang, mulut yang selalu menyebarkan aib orang, membuat orang yang tadinya punya iman menjadi kehilangan iman. Mulut yang kamu pakai untuk menyesatkan orang, mulut yang kamu pakai membuat orang nggak betah ada di gereja, mulut yang kamu pakai membuat orang murtad. Sekalipun kamu merasa Kristen, kamu bukan orang Kristen. Karena menjadi pengikut Yesus itu bukan perasaan, merasa ikut Yesus, merasa beriman, tapi semua harus dinilai dari buahnya. Pakai mulut kita itu untuk hal-hal yang benar sesuai dengan firman. Karena dunia ini ada di bawah kuasa kegelapan. Dan anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang yang ada di bumi sebagai duta-duta kerajaan Allah untuk membawa terang. Karena selama nggak ada terang, bumi ini gelap gulita. Yang membuat bumi ini tidak menjadi gelap pekat. Karena masih ada terang, yaitu anak-anak Tuhan. Makanya Alkitab berkata anak-anak Tuhan itu adalah terang dunia. Karena kita teranglah, kita bisa mengusir kegelapan. Dan saudara adalah anak terang atau tidak, dilihat dari buahnya. Yang pertama itu dari mulutnya. Jangan cuma, dilihat dari buahnya, pelayanan. Enggak, dilihat dari mulutnya. Buah itu salah satunya dari mulut, karena Alkitab berkata, Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Buah yang pertama bisa diketahui isi hatimu adalah buah mulutmu. Belum dulu tentang perbuatan-perbuatannya, tapi mulutnya. Makanya sekalipun dia melayani 7 hari 7 malam di dalam gereja, tapi mulutnya tidak bertobat. Artinya yang di dalam hatinya itu bukan hati yang bertobat. Yang di dalam hatinya bukan hati yang benar. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulutlah yang menajiskan. Nah, itu sebabnya pertobatan itu dimulai dari dalam. Perkataanmu mulai diubah. Perkataanmu bisa mendamaikan, perkataanmu menenangkan, perkataanmu menguatkan, perkataanmu membawa hadirat Tuhan. Saudara contoh, waktu saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan itu nggak cuma datang kepadamu, tetapi hadir di kamarmu. Semakin engkau tenggelam di dalam Tuhan, hadiratnya menguasai seluruh rumahmu. Bahkan bisa meluap keluar. Dulu ada seseorang yang bertobat dari agama lain. Waktu itu saya lihat dia di gereja. Loh, kamu itu anak Tuhan Yesus lah. Karena setahu saya dia bukan orang Kristen. Tapi waktu saya ketemu dia di gereja, saya pikir, atau selama ini saya salah ngerti. Terus saya tanya, loh kamu selama ini anak Yesus lah? Dia bilang, bukan. Dan saya juga belum Kristen, dia bilang. Oh ya? Siapa yang bawa kamu ke gereja? Apa yang dia katakan? Saya itu setiap kali lewat gereja, itu saya dengar lagu, itu kayak ada ketenangan di hati saya, kayak ada yang membuat saya bahagia. Dia belum bisa mengungkapkan bahwa itu adalah damai sejahtera dan sukacita surgawi. Tapi dia berkata itu sangat tenang, sampai setiap minggu akhirnya dia tuh sengaja lewat deket-deket di gereja, karena setiap kali ada dengar nyanyian, dia itu merasa ada sesuatu yang beda. Sampai suatu saat dia mulai menyanyikan lagu-lagu di gereja di kamarnya. Sekalipun dia nggak terlalu hafal, sampai suatu saat dia mulai menemukan lagu-lagu pujian di YouTube dan dia mulai nyanyikan.
Dan kemudian dia ingin mulai kenal Tuhan lebih dalam, dia ke gereja. Waktu saya ketemu dia itu, dia baru beberapa kali ke gereja, belum memutuskan menjadi orang Kristen. Tetapi dia berkata bahwa dia sangat ingin mengenal Tuhan Yesus. Sampai suatu saat, akhirnya dia menjadi anak Tuhan dan dibaptis. Hanya karena pujian penyembahan. Mulutmu bisa membawa hadirat Tuhan. Mulutmu bisa membawa sukacita. Sukacita yang datang dari mulutmu, artinya kamu telah membawa yang ilahi turun ke bumi lewat mulutmu. Suamimu yang lagi panas, kau bisa berhasil membuat hatinya dingin, membuat hatinya tenang, damai sejahtera. Kamu telah mendatangkan surga di hati suamimu. Anakmu menjadi kenal Tuhan Yesus dari mulutmu. Bukan karena kamu marah-marah untuk membuat mereka gereja, tetapi mulutmu membuat mereka itu mengenal Tuhan. Itu yang artinya saudara itu membuat yang ilahi turun ke bumi. Engkau sudah membuat yang gelap itu minggir. Lihat aja, saudara itu melayani orang pelepasan hanya lewat mulut. Saudara bisa mengusir roh jahat, dan saudara bisa membuat orang itu dibasuh oleh darah Yesus hanya karena perintah mulutmu. Saudara bisa deklarasi untuk mengusir kegelapan di rumahmu. Semua dari mulutmu. Jadi mulutmu lah yang mempengaruhi hidupmu. Alkitab yang berkata hidup dan mati dikuasai lidah itu benar. Apa yang keluar dari mulutmu adalah pilihan. Apakah mulutmu mengundang kuasa kegelapan masuk di rumahmu, masuk di hatimu, masuk di dalam rumah tanggamu, atau mulutmu engkau pakai untuk menghadirkan yang ilahi di dalam kehidupanmu dimanapun kamu berada. Amin. Di penglihatan di roh, itu roh jahat itu ada di mana-mana. Tapi anak-anak Tuhan itu terang. Dan terang itu bisa tertutup kegelapan pada waktu dia membiarkan iblis menguasainya. Dengan roh kekhawatiran, dengan kebencian, dengan kemarahan, kekecewaan, menutupi kegelapan, menutupi pikiran dan hatinya. Waktu hatimu penuh kegelapan, maka yang kamu keluar dari mulutmu juga kegelapan, yang akhirnya menggelapkan banyak orang. Makanya kenapa sih Tuhan itu selalu berbicara tentang, kenapa sih Tuhan selalu mengajar yang diberesin kita dulu? Karena kita ini kepala, bukan ekor. Itu sebabnya bijaksana di dalam memakai mulut. Tulis di chat, mulutku bisa menghadirkan yang ilahi, tapi juga bisa menghadirkan kuasa kegelapan. Jadi, pilih bagaimana engkau memakai lidah dan mulutmu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong supaya mulut kami pakai dengan bijaksana. Tuhan, taruhlah kekang di dalam lidah bibir kami, sehingga mulut kami terkendali. Kami bersyukur bahwa Engkau terus memproses kami menjadi semakin hari semakin dewasa dan bijaksana, sehingga kami dapat bijaksana di dalam memakai lidah bibir kami untuk membawa hadirat Tuhan, bukan hadirat kegelapan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk semua yang sudah hadir pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa kegelapan yang menguasai hati mereka, menguasai pikiran mereka, menguasai masa depan mereka, saat ini kami ikat, kami hancurkan. Saat ini kami unity, kami satu hati untuk mengikat, menghancurkan setiap kegelapan yang menguasai mereka. Kami ikat, kami hancurkan, dan kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah doa pagi hari ini, semuanya dikuduskan oleh darah Yesus, roh, jiwa, dan tubuh mereka, hati dan pikiran mereka, demikian juga dengan mulut mereka, sehingga mereka dikuduskan oleh darah Yesus, dan mereka terus diperbarui hati dan pikirannya, sehingga apa yang meluap dari mulutnya adalah keluar dari hati yang benar, sehingga anak-anak-Mu benar-benar menjadi terang dimanapun mereka berada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi besok pagi di mesbah doa jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa untuk subscribe. Untuk selamanya.